Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 3 The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Gaon yang terluka dibawa dan dirawat di rumah Kang Yohan. Di dalam ruangan itu juga terdapat seorang gadis. Gadis ini adik dari Kang Yohan, bernama Elia. Di ruangan Yohan dipasang garis polisi dan peristiwa ini diliput berbagai stasiun TV. Mereka berkumpul di depan pintu Mahkamah Agung. Begitu melihat Yohan keluar, wartawan langsung mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Hingga wartawan itu bertanya apa Yohan akan tetap mengadakan persidangan, dan Yohan pun mengiyakannya. Dan kasus selanjutnya yang akan disidang itu ialah kasus putra Menteri Cha, Yong Min. Maaf ya, Yorobun, last episode salah nyebutin namanya. Menteri Cha sangat terkejut dan marah mendengar pernyataan Yohan di media. Di sisi lain, wartawan malah mengapresiasi tindakannya. So Hyun datang ke Mahkamah Agung. Melihat Yohan, dia langsung menanyakan keadaan Gaon dan menanyakan keberadaan Gaon. Yohan tidak ingin memberitahu di mana Gaon berada. Malah dia meminta So Hyun menangkap pelakunya dan menggali kasus ini. Ketika terbangun, Gaon bingung. Dia menelusuri tiap sudut rumah yang asing. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Elia. Gaon bertanya ke Elia kenapa dia terlihat memusuhinya. Dan jawaban Elia bikin aku penasaran. Dia bilang karena Gaon itu palsu. Apa maksud dari palsu ini? Menteri Cha bergegas pulang ke rumah mencari Yong Min. Setiba di rumah, Menteri Cha langsung memukul putranya. Putranya sangat ketakutan kalau dia harus diadili. Menteri Cha meminta putranya untuk tenang karena Menteri Cha tidak akan tinggal diam dan dia akan membereskan masalah ini. Menteri Cha datang ke ruangan presiden. Dia terkejut melihat Yohan di situ. Sun Ah juga datang ke kantor presiden. Di jalan, Sun Ah pun bertemu Yohan. Terlihat aura permusuhan di antara mereka, dan mereka pun juga saling sindir. Sun Ah meminta presiden untuk tidak ikut campur kasus Yohan kali ini karena takut memprovokasi rakyat. Sedangkan ada misi yang lebih penting dari itu. Presiden senang mendengarnya. Dia pun langsung menyindir Menteri Cha. Tahu kalau mereka tidak akan membantunya, Menteri Cha memutuskan mengurus sendiri masalah ini. Demi kelancaran persidangan, Yohan mencari hakim pengganti Gaon, yaitu Jung In Suk. Di rumah, Gaon berjalan-jalan. Dia ingin membuka pintu sebuah ruangan, tapi ternyata pintu itu terkunci. Pengasuh yang melihat Gaon langsung memintanya kembali ke kamar. Ruangan apa ya itu? So Hyun mengecek CCTV kantor Yohan, tapi tidak menemukan jejak apapun. Dia pun berpikir kalau pelakunya itu ialah orang dalam, dan bom itu memang dari awal diletakkan di sana. Dia pun mendatangi orang yang meletakkan lukisan itu di sana. Kaki tangan Yohan pun memberitahu Yohan kalau So Hyun menemukan petunjuk. Tiba di lokasi, So Hyun ingin menanyai seorang pria yang ternyata dialah yang meletakkan lukisan itu. Tapi pria itu tidak takut saat tahu kalau So Hyun itu polisi. Pria itu meminta So Hyun untuk menyerahkan surat penggeledahan terlebih dahulu bila ingin menanyainya dan menggeledah tempatnya. Tapi karena So Hyun tidak punya surat penggeledahan itu, dia pun jadi terdiam. Yohan datang menemui pria itu. Melihat Yohan, pria itu tahu maksud kedatangannya. Dia pun mengelak memberitahunya apa dia meletakkan bom di ruangan Yohan. Yohan kesal dan dia pun langsung memukul pria itu dan berniat untuk membakarnya. Pria itu menjadi ketakutan dan dia pun mengaku kalau dia disuruh seseorang dari yayasan untuk menakuti Yohan. Benar kalau gitu, Sun Ah pelakunya. Yohan sangat marah dan dia terus mencekiknya. Tapi untungnya kaki tangannya menyadarkan Yohan. Dia bertanya apa Yohan melakukan ini semua demi Gaon. Yohan diam saja. Di rumah, Gaon bertanya alasan Yohan terlibat di persidangan yang tidak adil ini. Yohan hanya diam saja.
Malah dia mengalihkan pembicaraan Gaon. Gaon melihat pengasuh membuka pintu ruangan itu. Dia melihat pengasuh itu menangis sambil melihat sebuah foto dan mengatakan kalau rumah ini harusnya milik Anda, bukan miliknya. Gaon terkejut mendengar ucapan pengasuh itu. Di kantor, In-suk dan Jin-ju membahas kasus penyerangan Yong-min. In-suk bingung kenapa pria ini tidak bisa menahan amarahnya. Mendengarnya, Jin-ju menimpali kalau untuk apa pria ini menahan amarahnya, toh dia itu anak Menteri Cha, dan ketiga korban kompak menolak berdamai. Gaon menelpon So-hyun memintanya mengecek kartu keluarga Yohan. Secara diam-diam, ketiga korban dibuntuti dan diancam untuk melakukan perdamaian. Tapi, hanya satu yang tetap menolak dan akan tetap maju ke persidangan, yaitu Kim Sung-hoon. Hari persidangan, Yong-min tiba. Yohan meminta mereka semua untuk mendoakan kesehatan Gaon. Yong-min tersenyum mengejek tingkah Yohan. Yohan pun membacakan tuntutan korban dan meminta Yong-min untuk maju. Yong-min berpura-pura tidak mengerti maksud dia maju. Jaksa penuntut pun meminta untuk menghadirkan saksi terakhir. Tapi begitu hadir, Sung-hoon malah meminta Yong-min untuk tidak dihukum. Seketika ruangan sidang menjadi ricuh. Yohan bertanya alasan Sung-hoon yang tiba-tiba mengubah pernyataannya, padahal sebelumnya dia bersikeras meminta Yong-min dihukum berat. Dengan berat hati, Sung-hoon berkata kalau dia ingin segera mengakhiri ini semua. Lagian, dia juga tidak terluka. Jaksa penuntut akan menarik semua tuntutan karena tidak ada korban yang ingin terdakwa dihukum. Merasa di atas angin, Yong-min berpura-pura tidak berdosa meminta maaf ke Sung-hoon. Gaon yang melihat acara itu di rumah dibuat sangat geram. Begitupun dengan Sung-hoon. Dia mengepalkan tangan sangat kuat karena menahan amarahnya. Ketika jaksa penuntut umum meminta ini ditutup, Yohan tiba-tiba bertanya, jika kasus ini penyerangan biasa dan terdakwa tidak dihukum, tapi dilakukan berulang, apa yang akan terjadi? Jaksa penuntut mengerti maksud Yohan, tapi dia berkata kalau tidak ada bukti kalau Yong-min itu seorang residivis. Yohan pun meminta publik untuk mengirimkan video bila merasa wajah Yong-min tidak asing bagi mereka. Yong-min sangat panik. Perlahan tapi pasti, satu persatu orang yang pernah jadi korban Yong-min memberikan kesaksiannya. Gaon menyadari alasan Yohan melakukan sidang terbuka untuk Yong-min. Yohan bertanya ke publik apa Yong-min ini pantas untuk dihukum. Gaon teringat perkataan Yohan dan hasilnya persentase terbanyak memintanya untuk dihukum. Yohan meminta jaksa penuntut untuk mengubah dakwaannya menjadi penyerangan berulang dan melaporkannya secepat mungkin untuk disidangkan ulang. Gaon terus memikirkan ucapan Yohan. Dia pun nekat merusak kunci sebuah ruangan. Gaon masuk dan melihat-lihat ruangan itu. Dan dia melihat sebuah foto yang terselip di sebuah buku. Gaon terkejut melihatnya, karena pria itu persis sama dengan dirinya. Pengasuh datang memergoki Gaon di sana. Gaon menanyakan identitas pria itu, yang ternyata ialah kakak Yohan, Ishak. Gaon terkejut, lebih terkejut lagi saat tahu kalau ruangan itu ialah kamar tidur Yohan. Pengasuh itu pun memberitahu Gaon identitas Yohan yang sebenarnya, kalau Yohan itu hanyalah anak yang ditelantarkan. Flashback, Yohan bayi dikurung di ruangan kecil oleh ayahnya. Ishak yang melihatnya menangis meminta ayahnya jangan seperti itu. Yohan pun diasuh oleh pengasuhnya, dan Ishak selalu datang untuk menemuinya. Yohan kecil begitu ketakutan ketika mendengar suara langkah kaki. Dia langsung berpura-pura tidur. Dia mengira itu ayahnya, ternyata itu kakaknya. Ayahnya selalu memukuli Yohan, hingga banyak luka di punggungnya, tapi kakaknya selalu menghentikan tindakan ayahnya. Ayahnya berkata ke pengasuhnya
kalau Yohan suatu hari akan membunuh kakaknya. Gaun merasa tuduhan pengasuh itu tidak berdasar, tapi pengasuh itu mengatakan kalau Yohan telah membuat pembantu yang menyukainya itu melompat dari lantai 2 dan juga memberi racun ke anjing peliharaan ayahnya. Di sisi lain, Yohan datang ke sebuah tempat kumuh. Dia menemui seorang pria. Pria itu terkejut melihat Yohan. Pria itu langsung berlari menuju atap, dan tanpa sengaja pria itu pun terjatuh. Yohan mengambil jam tangan di tangan pria itu. Apa mungkin jam tangan itu milik kakaknya? Tapi pria itu mengambilnya di saat terjadi kebakaran di gereja, karena sepertinya pria ini seorang pemadam kebakaran. Apa ada sesuatu juga di balik kebakaran itu, mengingat Yohan yang seperti terus menggali penyebab tewas kakaknya. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 4.